Saya Ainun Imaturrohmah, saya adalah peserta dari kegiatan latihan dasar CPNS Angkatan ke-16. Dan di video ini, saya akan menceritakan tentang laporan aktualisasi saya dalam pelaksanaan latihan dasar ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah ruang program studi ilmu komunikasi. Di ruangan inilah segala kegiatan dari program studi ilmu komunikasi dilakukan. Termasuk dalam pelaksanaan aktualisasi, saya juga banyak berkegiatan di ruangan ini. Tapi ingat, kami selalu melaksanakan protokol kesehatan ketika berkegiatan offline di ruangan ini selama masa pandemi. Jangan lupa pakai masker ya. Di catatan saya kayaknya udah ada 5 yang presentasi, benar? Kelompok 2, 5, 7, 1, 8, benar? Nanti gini aja Mbak, saya yang pilih penanyanya, Mbak tinggal menyebutkan gitu aja kali ya? Oh boleh. Jadi nanti Mbak pilih dulu kan, ngobrol aja Japri saya atau Iya, jadi pribadi. Pada para peserta berkartu guna karena saya akan membacakan nama temannya yang beruntung untuk mendapatkan door prize. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Percaya diri dan kritis. Ya, kenapa kritis? Karena sekarang sesuatu apapun mereka bisa cari di internet gitu ya. Apa yang kita omongkan kalau misalnya itu menurut mereka itu sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pengalaman atau pengetahuan mereka, ya udah mereka akan kritis gitu karena mereka juga bisa mencari. Jadi penekanannya di sini pada stres itu adalah ketika ada tekanan dari lingkungan, dari lingkungan dia, kemudian dia mempersepsi dan itu membebani, merasa dia terbebani ya. Sekarang kita membahas untuk komunikannya si mahasiswa itu. Bagaimana dia karakternya? Nah, tadi sudah banyak dibahas nih oleh Bu Dia dan Bu Aulia.
ada timeline generasi yang perlu kita ketahui. Tapi dosennya tuh tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Dan bagaimana bisa, seberapa penting sih kepercayaan dosen ke mahasiswa? Mungkin bisa disambut Bu. Ya, ini adalah masalah-masalah yang kami hadapi juga sebenarnya ya. Artinya bahwa semua dosen pasti akan mengalami itu. Mesra adalah singkatan dari media sosial sebagai pendukung pembelajaran, yang mana merupakan program aktualisasi saya sebagai peserta latihan dasar CPNS Angkatan ke-16. Kami juga bahwa tidak semua dosen memahami teknologi dengan baik atau bukan digital native seperti generasi Z atau generasi mahasiswa sekarang. Karena banyak dari dosen kita yang mungkin baru pertama kali juga menggunakan virtual meeting, termasuk saya. Saya juga baru pertama kali menggunakan virtual meeting ketika diharuskan mengajar online. Dan akhirnya saya harus cepat beradaptasi dengan aplikasi ini. Dan saya coba mencari kesempatan bagaimana sih caranya memaksimalkan fungsi dari aplikasi ini. Sementara kalau kita tuh kan kayak teknologi itu baru masuk gitu loh. Jadi kita masih familiar dengan salah satu bentuk teknologi yang masih manual. Nah, generasi Z ini karena semua sudah serba ada, jadi semua mereka ketika mereka masih zaman kita dulu, kita tuh kalau mau sesuatu kita tuh harus disuruh nunggu sabar, tunggu ada waktunya, nanti kita belum jalan nih, kita pergi dulu dan sebagainya. Kalau sekarang enggak, orang tua kamu mau apa? Tinggal klik pesen lewat Gojek gitu kan. Komunitas. Pro-nya apa? Kalau model ini, pro-nya adalah adanya feedback, walaupun juga merupakan bentuk komunikasi yang baru. Tapi juga ada kontranya model ini. Kontranya apa? Yang pertama tadi. Tapi mau nggak mau ini akan kita bicarakan, karena kita bicara tentang proses decoding dan encoding yang memang terjadinya di dalam otak kita gitu. Bagaimana sih kita menerima pesan, lalu kita mentransfer pesan lagi. Ada proses di sana, proses penerimaan dan proses menyusun feedback untuk mengembalikan proses tersebut. Mungkin bisa nonton di sini. Dan setelah ini saya akan bagi ke kelompok. Saya akan bagi ke 8 kelompok. Nanti ada yang 5, ada yang 6 orang. Saya minta kalian nanti menganalisis ini. Silakan di screenshot atau di foto pertanyaannya. Disosiatif. Soalnya dia ada tantangan gitu. Kalau asosiatif itu harus satu tujuan sama. Oh, oke. Artinya itu disosiatif ya. Oke. Bisa ditambahin nanti. Bentar. Jadi salah satu mata kuliah yang kuajar itu namanya komunikasi antar persona. Jadi di dalam mata kuliah itu kita ngebahas salah satunya tentang self actualization. Itu kalau di teori Maslow tuh yang paling tinggi itu gimana kita achieve dream kita, achieve apa yang mau kita mau gitu. Dan proses komunikasi itu penting banget dalam mencapai itu. Udah punya pegangan, udah punya argumen sendiri gitu dengan
dengan mencari tahu sebenarnya apa sih yang harus diunggulkan pro kontranya dari masing-masing pilihan. Jadi memang sebelum maju ke orang tua dan lingkungan tuh aku udah punya argumen tersendiri seperti itu.